netizen ini sering bilang nih, itu mudik gratis tuh program abal-abal tuh, bohongan tuh. Karena setiap nge-war ketinggalan dibilang kuota penuh, tiket telah habis. Itu apa? Itu ada jatuh orang dalam ya Pak? Enggak. Jadi ya kalau war tiket itu memang kayak war takjil ya, sama-sama harus buru-buru gitu, kalau enggak kehabisan. Harus antusias ya? Iya, harus antusias. Itu artinya emang warga Jakarta emang udah menunggu-nunggu nih momen pendaftaran mudik gratis. Jadi begitu dibuka, bisa bayangin berapa juta orang Jakarta memperebutkan 26.000 tiket gratis pulang pergi dari Jakarta ke kampung halaman, dari kampung halaman balik ke Jakarta. Itu tuh gratis, berarti tuh busnya itu gimana sih Pak? Apa yang dikasih tuh yang nggak layak, terus pengemudinya seperti apa? Apakah itu ada standar khususnya atau gimana sih Pak? Jadi supaya nih Sohib Jakpus nggak worry lagi nih Pak terkait program mudik gratis ini. Jadi kata gratis itu bukan berarti murahan ya. Yes. Jadi meskipun nih judulnya mudik gratis, tapi bisnya itu, pramudinya itu dikasih ya semuanya yang terbaik. Kalau untuk bis itu kita namanya tuh ada istilahnya ramcek. Ngapain tuh Pak? Ramcek itu kalau di bahasa Indonesianya tuh inspeksi teknis kendaraan, ya? Inspeksi keselamatan kendaraan. Jadi ini kendaraan tuh dicek secara fisik maupun secara teknis. Fisiknya apa tuh? Apa bisa nggak bocor? Jadi kalau misalnya lagi jalan tiba-tiba hujan, masa pemudiknya pakai payung di dalam? Pakai dalam enggak kan? Enggak dong, nggak boleh bocor. Mungkin dong pakai payung. Iya, kaca nggak boleh bolong misalnya. Karena anginnya kenceng banget ya kan? Jauh loh, masa ke Palembang dia nyebrang? Iya. Angin laut Pak, mabuk kita. Disiarkan dari kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Inilah dia, J Podcast. Podcastnya Jakarta Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di sini di J Podcast, podcastnya Jakarta Pusat. Kali ini ada saya Lena yang akan memandu jalannya podcast. Kita bakal ngomongin seputaran arus mudik, arus balik, masa lebaran, utamanya terkait program mudik gratis yang diselenggarakan oleh Pemprov DKI Jakarta. J Podcast juga menghadirkan narasumber yang bakal ngasih informasi lebih dalam lagi terkait program mudik gratis. Ada bersama-sama kita nih hadir di sini ada Bapak Agung Trianto Hekaya, Bapak Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat. Apa kabarnya Pak? Baik. Sepertinya Bapak baiknya agak kurang baik. Apa kabarnya Pak? Baik sekali. Wow, mudah-mudahan nih ya aura Bapak nih nular nih ke semua sohib Jakpus yang lagi dengerin kita nih, mau dengerin tentang program mudik gratis. Banyak nih Pak hal-hal yang mau Lena tanyain sama Bapak. Karena Lena sendiri nih walaupun sebagai pegawai Disnas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, kadang tuh ada informasi-informasi miss yang sulit kita sampaikan ke sohib Jakpus supaya mereka mudah mencerna. Kalau kali ini kita bakal ngebahas program mudik gratis, hal-hal apa saja sih Pak yang harus dicerna, harus didapatkan oleh warga Jakarta, khususnya sohib Jakpus untuk program kali ini? Jadi, halo sohib Jakpus. Jadi mudik gratis itu prinsipnya sebenarnya sederhana. Mudik gratis itu artinya mudik nggak bayar. Kita nggak bayar, tapi dibayar sama pemerintah. Wow. Nah, jadi ini tahun ini udah masuk ke tahun ke-7. Jadi udah 7 tahun kurang lebih pemerintah Jakarta itu memberikan kayak hadiah untuk warga Jakarta, yang bisa disebut hadiah ya. Karena buat pemudik itu bisa pulang ke kampung halamannya saat lebaran itu tanpa bayar sama sekali. Bahkan gak cuma orang nih, tapi juga kalau mereka nih, biasa kan kalau orang Jakarta nih kalau pulang kampung suka pengen bawa motor gitu kan, buat di kampung halaman. Nah ini disediakan juga tuh angkutan untuk motornya, biar motor ini sampai kampung halaman, orangnya dikasih bis, motornya dikasih truk. Wow. Jadi sampai kampung halaman itu bisa aman, selamat dan nyaman. Dan gak cuma pulangnya, balik ke sininya lagi juga disediakan juga tuh untuk motor dan mobil dan motor dan orangnya. Gitu kurang lebih. Oke. Nggak lain dan nggak bukan tujuannya supaya warga Jakarta, sohib Jakpus ini ngerasain mudik yang nyaman dan bisa happy ya Pak. Jadi dia bisa mobilitas kemana-kemana di kampung halaman dengan
kendaraan yang dia miliki. Ya. Kemudian nih Pak, warga-warga Jakarta ini nih, Sohib Jakpus ini kadang nih ya Pak, yang saya dapat informasinya tuh mereka suka ketinggalan ketika nge-war tiket program mudik gratis nih. Tips and triknya nih Pak, apa tuh War Pak? tiket mudik gratis itu kurang lebih sama kayak war takjil ya. Kayak orang lagi ini puasa nih kita nih ya. Bener. Jadi semakin awal semakin baik. Yes. Jadi ketika diumumin di medsos waktu itu oleh di Sub DKI ya, di IG, pokoknya di akun-akun medsos di Sub DKI itu langsung lah buru-buru tuh dengan semangat liburan ya, semangat liburan di kampung halaman, udahlah buru-buru untuk ikutan war tiket mudik gratis. Kan cara juga nggak susah ya, tinggal ikutin langkah-langkah yang ada di medsos yang sudah diumumkan di medsos di Sub DKI. Gitu sih. Oke, step by stepnya udah lengkap dan terperinci tuh ya Pak di sosmednya di Sub DKI dan di Pemprov DKI Jakarta Pak. Kadang suka collab tuh Pak mereka tuh Pak. Di Sub DKI Jakarta sama Pemprov kalau untuk event-event mudik gratis ini mereka pasti collab. Jadi nggak bakal ketinggalan informasi kalau Sohib Jakpus update berita-berita terkini. Kalau boleh tahu Pak, kuotanya tuh berapa sih Pak tahun ini untuk mudik gratis tuh Pak? Tahun ini tuh untuk penumpangnya disediain 26.000 orang, kurang lebih ya, 26.061 kalau nggak salah. Dan untuk motornya tuh ada kurang lebih 600-an motor, 660-an motor. Itu tuh meningkat kurang lebih 18% dari tahun 2025. Wah, banyak ya. Iya Pak, jadi sebenarnya Pemprov DKI ini udah sangat memanjakan warga Jakarta ya dengan banyak program lah, salah satunya mudik gratis ini gitu. Jadi untuk yang selama setahun ini udah kerja full, capek dengan suntuk, dengan capek dengan macetnya Jakarta, dengan kepadatan di Jakarta ini. Nah, bentuk penghargaan pemerintah DKI itu salah satu dengan memberikan rewardnya mudik gratis untuk mereka semua apabila mau pulang ke kampung halaman. Harapannya nanti pada saat pulang nanti mereka udah oke ya, balik dengan Dari charge lah istilahnya udah ya Pak. Udah charge, udah full battery lagi, balik ke Jakarta untuk siap menghadapi Jakarta yang keras ini. Wih, emang untuk orang-orang keras doang nih Jakarta nih. Iya. Kalau yang lemah, gak usah lah di Jakarta ya. Kalau yang tadi Bapak bilang kan, antusiasnya tuh meningkat 18%. Berarti warga Jakarta ini excited lah ya. Makanya Pemprov DKI Jakarta dari tahun ke tahun menambahkan kuotanya ya, yang sampai tahun ini tuh 26.000 tadi yang Bapak bilang kurang lebih ya. 26.000. Itu udah berangkat belum atau gimana sih Pak nih? Para peserta mudik ini apa masih wacana atau gimana sih? Ini pas tanggal kemarin ya, tanggal 16 Iya, 16 Maret tuh, nih, iya 16 Maret tuh motor sudah diberangkatkan dari Terminal Pulau Gadung. Itu 660-an motor. Hari ini itu tadi pagi tadi itu sudah diberangkatkan dari Monas. Jadi tadi pagi kurang lebih 26.000 orang ya kumpul di Monas untuk berangkat bareng-bareng dari Monas ke beberapa wilayah di Jakarta. di Jawa, ada Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja, bahkan ada yang sampai ke Palembang. Palembang ya, luar Jawa itu diakomodir juga ya sama di Lampung Pemprov dan ya. Palembang ya. Kalau tahun lalu baru sampai Lampung, tahun ini sudah sampai ke Palembang. Jadi nggak menutup kemungkinan tahun-tahun berikutnya kalau melihat Ke Bali kali ya? antusiasme. Ke Bali mungkin nggak sih Pak? Mungkin jadi, lah. Jakarta masa nggak Ya, mungkin sih? Nggak cuma Bali, mungkin bisa sampai Ke Lombok. bisa Oh, itu sampai ke tempat-tempat. Medan. Iya banyak Jadi juga ibu bisa ya. pulang. Ibu kan orang Medan kan? Iya lagi bener lagi Tapi Pak. ibu lebaran. Enggak. Kan Iya, kerja. Oh iya. Kerja. Kita Kalau kerja. besok kerja ya, kalau Kerja lebaran ya. Pak. Oh. Kenapa sih kerja gitu ya? Biar apa sih? Kita kan kerjanya emang begitu Bu. Orang yang libur, kita jagain orang libur. Biar mereka tuh tetap enak liburannya gitu. Supaya Jakarta tetap aman ya. Iya, Supaya tetap lancar. tagline kita nih, supaya Sohib Jakpus bisa lebaran di Jakarta. Ya, gitu. Tadi kita ngomongin arus mudik nih Pak. Berangkatnya dari Monas ya. Kalau untuk motor berangkat dari Pulau Gadung. Kalau penumpang diberangkatkan di Monas. Pulangnya nih Pak arus balik. Apakah tuh penumpang diturunin juga tuh di Monas biar ngeliat Monas dulu? Apa langsung di mana sih Pak? Saya juga kadang-kadang apa sekalian kali ya biar wisata di Monas gitu. Kalau Enggak. pulangnya mereka kemana Jadi nih Pak? kalau penumpang tuh pulangnya nanti di Pulau Gebang, Terminal Pulau Gebang. Terminal terpadu Pulau Gebang ya. Kalau untuk sepeda motor tetap di Terminal Pulau Gadung. Oke.
Jadi kalau di Pulau Gebang tuh pertimbangannya, karena kalau di Pulau Gebang tuh sudah tersedia angkutan lanjutan buat para penumpang yang dari pulang mudik nih. Udah ada Transjakarta, ada Mikrotrans, ada Minitrans, dan Pulau Gebang itu juga punya area parkir yang cukup luas. Apabila memang nanti ada keluarga yang menjemput di terminal. Itu sih pertimbangannya kenapa saat balik nanti di pool di terminal Pulau Gebang. Berarti untuk Sohib Jakpus nih ya yang mau mudik nih, yang mungkin tahun ini nggak kebagian kuota mudik gratis, kita doakan tahun depan dapat, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai telat. Nge-war takjil aja bisa, masa nge-war tiket nggak bisa, tinggal duduk anteng mantengin handphone, mantengin laptop, tinggal klik pasti dapat tiket di tangan. Mantep banget tuh, gratis. Kita udah ngomongin arus mudik udah, arus balik udah. Sekarang kita ngomongin ini Pak, penanganan teman-teman di sub selama berlebaran di Jakarta. Jangan sampai nih Pak, kayak saya sih sebenarnya nggak punya duit juga, cuman saya suka banget gitu loh Pak ke GI sekedar window shopping gitu. Tapi jangan sampai nih ketika saya berangkat dari rumah ternyata stuck di jalan. Nyampe GI enggak, putar balik ngedumel di rumah iya, suami dimarahin, anak-anak dimarahin. Gimana tuh Pak? Apa jangan-jangan teman-teman di sub ya udahlah biar aja kena macet gitu. Ada nggak sih mitigasinya Pak? Ada, kami di sub Lebaran ini nggak hanya nyiapin yang mau mudik, nggak hanya ngurusin yang mudik, mempersiapkan untuk yang mudik, tapi kita juga mempersiapkan diri untuk orang-orang Jakarta yang nggak mudik. Bahkan kita mempersiapkan juga untuk orang-orang luar Jakarta yang mau mudik ke Jakarta. Jadi Jakarta ini kan punya banyak hal yang bisa dicoba nih, yang nggak ada di daerah lain. Yang menarik. Contoh ada MRT, ada LRT, ada bus listrik Pak. Oh, bis listrik juga Jangan ada. ketinggalan Bis listrik itu bis yang nggak ada suaranya ya. Iya. Yang Kapan lagi Transjakarta tuh ya? punya sekarang udah banyak tuh bis listriknya. Nah, tempat-tempat baru, hal-hal baru yang di Jakarta, yang di luar Jakarta nggak ada. Di datang ke Jakarta, nggak usah kita jauh-jauh ke mencoba. Singapura ya Nggak Pak. usah kemana-mana, Jakarta di tuh udah Jakarta ada aja. semua. Iya. Nah, kami di SUP ini orang-orangnya juga berjaga di beberapa lokasi yang akan diprediksi akan jadi tempat kumpulnya orang-orang lah. Contohnya? Monas, Lapangan Banteng. Bundaran HI. Itu kan ada GI juga. jangan tinggalan tuh, GI. tempat favorit tuh. GI itu apa sih? G apa tadi G? Coba ayo. Grand. I Indonesia lah, masa iya, itu juga nggak tahu sih Bapak gimana Iya, sih? Grand Indonesia Pak. Ada juga PI. PI ya kan. Plaza Indonesia Pondok Indah tuh. Kalau Pondok Indah PIM. Pondok Indah Mall. Kalau PI Plaza Indonesia. Udah, kita nggak usah ngebahas itu Pak. Iya, oke, Kita ngebahas penanganan lalu lintas. Oh, iya, oke. Fokus. Kita fokus nih ya ngomongin penanganan lalu lintas. Jadi kalau Lena boleh simpulkan nih Pak. Maaf ya Pak, izin Pak nyimpulin nih Pak. Jadi kita tuh nggak usah worry nih Sohib Jakpus, mau yang berangkat mudik, mau yang cuman di Jakarta aja, kita tetap bisa enjoy karena Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta telah memitigasi pengaturan lalu lintas untuk keberangkatan, kepulangan, serta untuk teman-teman yang mau berlebaran di Jakarta ke tempat-tempat wisata. Teman-teman di SUP udah siap sedia mendedikasikan dirinya untuk menghilangkan tanggal merah sehingga nggak bakal tuh kalau nanti ternyata pas saya bisa lapor nggak nih Pak, misalkan kata Bapak kan teman-teman di SUP pasti ada nih tanggal merah di jalan ini bantu. Kalau misalkan ternyata nggak ada, mana nih Pak Kasudin bohong nih katanya ada tapi ternyata nggak ada, itu saya bisa lapor kemana tuh Pak? Gak usah lapor, pasti ada. Kalau nggak ada, pasti ada. Enggak, bukan gitu Pak. Kita nih nggak mau digantungin ya Sohib Jakpus ya. Jangan sampai tanda tanya besar nih. Ini kalau nggak ada kita lapornya kemana nih? Apa kita perlu CRM nih Pak? Gak usah, pasti ada. Ada, yakin ya? Janji ya. Nanti Pak Kasudin Perhubungan Jakarta Pusat ya teman-teman ya, Sohib Jakpus sekalian ya, Agung Trianto ya, kayak menjamin kalau rekan-rekan di SUP siap membantu perjalanan aktivitas Sohib Jakpus semua. Kalau saya pribadi sih ya big applause sih Pak, angkat tangan nih buat teman-teman di SUP nih, karena saya juga nggak libur. Maaf ya Pak. Jadi nggak usah sedih, kita bakal jaga lalu lintas. Terakhir nih Pak, Ya. kata-kata hari ini Pak untuk Sohib Jakpus nih Pak. Untuk Sohib Jakpus ya, kan kalau udah Idul Fitri itu kan
hal yang prinsip adalah kita kembali ke fitri, kembali ke fitrah ya. Yes. Jadi kayak di pom bensin tuh mulai dari nol lagi Iya, ya. balik dari nol ya. Nah, jadi kalau udah habis lebaran nanti, pesan saya nih yang kemarin-kemarin sebelum lebaran nih, ini kan hubungan sama lalu lintas ya. Bener. Yang sebelum lebaran nih hobinya tuh melanggar lalu lintas, naik motor nggak pakai helm, suka lawan arah jalanan, parkir di trotoar. Nah ini dirubah lah, tadinya nggak pakai helm jadi pakai helm, tadinya lawan arah jadi nggak lawan arah, gitu kan. Bener banget Tadinya hobi parkir di trotoar, ya jadi parkir di tempat yang semestinya. Yang Nah legal hal ya. seperti ini ya pokoknya setelah lebaran ini benar-benar jadi pribadi yang lebih baik dan lebih oke lah. Oke. Sohib Jakpus. Kita buktikan bahwa orang-orang Jakarta itu adalah orang-orang yang bermartabat dan hebat. Jago banget nih. Hari ini emang. aja kan kata-katanya. Iya, kata-kata hari ini. Iya. Tapi mungkin itu nanti diulang juga lagi kata-kata hari besok apa. Sama aja, tapi soalnya kalau di Bapak beda-beda, Bapak nggak konsisten. Iya, oke, Nanti oke. kata Bapak pakai helm, ternyata besok nggak boleh pakai helm gitu. Ya enggak ya, pakai helm terus Pakai ya. helm Itu terus, Bang. itu Kalau udah peraturan berhenti, ya. Turun baru helmnya dilepas. Jangan lupa itu. Maaf Pak. Iya. Oke. Pak, ini Pak mohon izin nih Pak, sekali lagi jangan tersinggung ya Pak. Kadang nih ya Pak, nggak cuman Sohib Jakpus, tapi masyarakat nih yang ada di Jakarta ini pasti tuh selalu underestimate sama kata-kata gratis nih Pak. Yang mau aku gali lebih dalam lagi nih Pak, itu tuh gratis, berarti tuh busnya itu gimana sih Pak? Apa yang dikasih tuh yang nggak layak, terus pengemudinya seperti apa? Apakah itu ada standar khususnya atau gimana sih Pak? Jadi supaya nih Sohib Jakpus nggak worry lagi nih Pak terkait program mudik gratis ini. Jadi kata gratis itu bukan berarti murahan ya. Yes. Jadi kalau mikrotrans gratis. Mini trans Gratis juga. pakai apa bayarnya? KLG. Oh, kalau nggak punya KLG? Kalau nggak punya KLG ada juga namanya aplikasi Jaklingko. Jadi kalau warga Jakarta, narasumbernya kan Bapak bukan saya. Oh iya mikrotrans gratis. Ya lu jawab lagi. Kenapa lu jawab? Tahu soalnya. Oh. Kan Bapak Ya jadi nanya. memang kan yang nggak semua yang gratis itu murahan. Yes. Contoh kayak mikrotrans nih selama ini beroperasi Jakarta itu kan Iya. gratis tuh. Mikrotrans tuh yang ini ya, kalau dulu Kayak sebutannya angkot. tuh iya Dibilangnya apa? angkot. Komika apa sih? Angkot. Bukan angkot. Ada Angkot tuh di mikrolet, Bekasi sebutannya ada mikrolet ya, mikrolet, iya. ada komilet, Mikrolet, iya, yang komilet KWK. itu. Jadi kalau sekarang tuh istilahnya mikrotrans ya, Sohib Iya, Jakpus. iya. Jangan sampai salah lagi. Kadang tuh Pak, banyak banget yang bilang Jaklingko bukan. Jangan sampai nih sekalian nih ya kita nebeng nih ya. Jaklingko itu tuh nama aplikasi pembayaran yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan tarif terintegrasi Pak. Jadi kalau kita naik MRT, BRT atau dengan mikrotrans ini kita bisa 10.000 selama 3 jam. Tapi kalau kita cuma naik mikrotrans aja itu Rp0. Syaratnya kita punya apa tuh Pak? KLG. Kartu layanan gratis. Kalau yang nggak punya kartu layanan gratis bisa download apps-nya Jaklingko di App Store ataupun di Play Store. Nanti tinggal di register, ikutin aja step-stepnya, kita bisa merasakan manfaatnya si Rp0 dan si 10.000 tarif integrasi dengan durasi 180 menit. Nah itu kan. Ya. Jadi balik lagi Pak. Rp0 tapi nggak murahan kan itu. Ih, keren banget sih Keren emang banget sih, kan. bener. Nah sama dengan mudik gratis ini. Jadi nggak semua yang gratis tuh murahan. Yes, bener banget sih. Jadi Pemprov DKI ini memang banyak memberikan apa ya kemudahan-kemudahan, reward, bentuk insentif buat warga Jakarta. Jadi meskipun ini judulnya mudik gratis, tapi bisnya itu, pramudinya itu dikasih semuanya yang terbaik. Kalau untuk bis itu kita namanya tuh ada istilahnya ramcek. Remcek. Ramcek Ngapain ini, tuh, Pak? Ramcek itu kalau di bahasa Indonesianya tuh inspeksi teknis kendaraan, inspeksi keselamatan kendaraan. Jadi ini kendaraan tuh dicek secara fisik maupun secara teknis. Fisiknya apa tuh? Contoh misalnya bannya bisa nggak bocor. Jadi kalau Oke. misalnya lagi jalan tiba-tiba hujan, masa pemudiknya Pakai payung di pakai dalam. payung dalam kan enggak kan? Enggak Itu dong. bisa nggak boleh Mungkin bocor. dong pakai payung. Iya, kaca nggak boleh bolong misalnya. Karena anginnya kenceng banget ya kan? Jauh loh, masa Jauh. ke Palembang dia nyebrang Iya. angin laut Pak, Angin laut, mabuk kan. kita. Nah itu bentuk Itu fisik ya, kalau Teknis. teknis. Misalnya kondisi rem. Iya, rem. Rem tuh jangan sampai Blong, pokoknya blong. dipastiin begitu direm
tuh bis berhenti. Function ya, Gitu, Pak? Berfungsi, rem, terus fungsi lampu, lampu penerangan jauh jalan ya. ya. Kalau misalnya malam lampunya nggak hidup, Lampu sen ya. nggak kelihatan Iya, ya kan. siap. Terus apa? Itu wiper juga harus berfungsi. Jadi kalau hujan dia tetap bisa jalan dengan aman lah. Nah kayak gitu tuh sudah dipastikan tuh dari sini tuh udah dipastikan bahwa semuanya berfungsi dengan baik dan layak jalan. Dan untuk pramudinya, Pak, pramudi kita juga ada koordinasi nih sama dinas kesehatan. Jadi dicek tuh sebelum mereka pergi, sebelum berangkat nih ya, semua pramudinya kan satu bis tuh ada dua pramudi tuh nantinya, ada 2 pramudi. Nah dua-dua ini dicek nih kesehatannya, dipastikan bahwa mereka secara physically, secara mental tuh ya mereka oke untuk membawa pemudik sampai ke tujuan gitu. Jadi nggak ada tuh jangan ya ada bilang istilah-istilah gratis tapi dibilang jadi dikasih yang apa adanya itu enggak. Jadi istilah pramudi ngantuk tuh nggak ada karena mereka bisa shifting ya, gantian ya. Yang satu bertugas sebagai captain, satu sebagai asisten ya, Pak. Ya, pernah begitu. Oke. Ada nih, Pak. Sebenarnya nih kayak saya kurang berani mengungkapkannya nih, Pak, karena saya sering baca-baca komen, hobinya baca komen nih, Pak. Netizen ini sering bilang nih, itu mudik gratis tuh program abal-abal tuh, bohongan tuh, karena setiap ngeluar ketinggalan dibilang kuota penuh, tiket telah habis. Itu apa? Itu ada jatuh orang dalam ya, Pak? Enggak. Jadi ya kalau war tiket itu memang kayak war takjil ya, sama-sama harus buru-buru gitu, kalau enggak kehabisan. Harus antusias ya. Iya, harus antusias. Mungkin kalau Lena pernah nggak coba ikut war beli tiket konser? Nggak pernah. Nggak pernah ya? Ya. Tapi saya pernah, Pak. Apa tuh? War tiket planetarium. Nggak dapet juga ya? Nggak dapet juga. Kurang cepet karena soalnya. cepet. Ya, jadi harus cepet cepet begitu ada pengumuman langsung. Jadi ya jangan sampai itu kalau udah nggak bisa ya berarti emang udah kehabisan tiketnya. Meskipun udah cuma 26.000, tapi kalau itu artinya emang warga Jakarta emang udah menunggu-nunggu nih momen pendaftaran mudik gratis. Jadi begitu dibuka, bisa bayangin berapa juta orang Jakarta memperebutkan 26.000 tiket gratis pulang pergi dari Jakarta ke kampung halaman, dari kampung halaman balik ke Jakarta. Pastinya tuh, Pak. Jadi seperti yang tadi Bapak udah sampaikan di perbincangan kita sebelumnya, untuk Sohib Jakpus terus cek sosial medianya, kapan tuh ditayangin, kapan tuh kita waktunya bisa war tiketnya, kapan verifikasi, jangan sampai ketinggalan. Dan nggak ada lagi tuh istilah namanya kuota orang dalam tuh nggak ada. Kita jamin kalau teman-teman semua warga Jakarta, Sohib Jakpus sekalian bisa memastikan persyaratan yang lengkap, apa namanya ini, Pak, gadgetnya, laptop tersedia, pasti dapat. Jangan lupa berdoa. Bukan begitu, Pak? Iya. Sama pesan saya satu lagi nih Bu Lena, nanti buat yang mau mudik nih, mau mudik mau balik, tolong perhatikan betul-betul tuh yang hasil verifikasinya. Jadi tanggal keberangkatannya, jam keberangkatannya, lokasi pemberangkatannya, itu jangan sampai salah. Ingat motor tuh di Pulau Gadung, kalau penumpang di Monas, jangan terbalik. Untuk berangkat. Iya, untuk berangkat. Jangan Kalau terbalik pulang, ya. Kalau baliknya. Baliknya penumpangnya turunnya di Pulau Gebang. Kalau motor tetap di Pulau Gadung. Tanggal berangkat jangan sampai salah tuh. Kita ulang-ulang mulu ya dari tadi ya, kita bilang makanya berangkat jangan dari Monas, pulang dari Pulau Gebang. Tanggal jangan sampai ketuker. Bus jangan sampai salah. Zona jangan sampai salah. Jangan sampai nanti, wah, ini kayaknya pulang nih tanggal 30 jangan nih. pakai kayaknya. Nah, pakai kayaknya lagi. Boleh pakai kayaknya, harus pasti tanggal 30 pergi. Ternyata 30 udah masuk kerja gitu kan. Jangan sampai kita Salah ketinggalan Sohib Jakpus ya. Jadi perlu dicek ulang. Yang sudah dapet tiket, bersyukur, dicek ulang hasil verifikasinya. Jangan sampai kita miss informasi keberangkatannya, jadwalnya, lokasinya, jangan sampai. Dan untuk Sohib Jakpus yang belum dapat nih, walaupun udah bertahun-tahun ternyata belum dapat, kita coba lagi tahun depan dan kita doakan semoga Pemprov DKI Jakarta bisa buka kuota yang lebih banyak lagi. Amin, amin. Jadi Sohib Jakpus nih ya, mungkin ini sedikit informasi yang bisa disampaikan oleh Dinas Perhubungan melalui Bapak Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat. Harapan kita ke depan informasi ini
bisa tersampaikan dengan baik untuk Sohib Jakpus supaya nggak ada lagi misinformasi terkait program mudik gratis ini. Nggak ada tuh namanya jatah orang dalam, nggak ada. Semua warga Jakarta, khususnya Sohib Jakpus itu bisa ngedapetin yang namanya tiket mudik gratis. Kita doakan supaya Pemprov DKI Jakarta tahun depan bisa kasih kuota yang lebih banyak lagi, sehingga Sohib Jakpus makin banyak juga nih yang bisa berlebaran di kampung halamannya. Jadi saya pribadi mau bilang nih, enjoy the holiday, selamat berlebaran, salam untuk keluarga. Kita juga mengucapin selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Jangan lupa cek berita terupdate Jakarta Pusat di @Kota Jakarta Pusat di sini Pak. Dibantu Pak. @Kota Jakarta Pusat di sini Pak ya. @Kota Jakarta Pusat di sini kita bakal dapetin info-info terkini terkait Jakarta Pusat. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.